Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang siap-siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di tahun 2021, ibadah kita yang perdana, yang pertama di tahun 2021. Ya, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Ibadah sekolah minggu tanggal 17 Januari 2021, minggu kedua setelah Epifanias. Temanya Tuhan mengenal aku. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa. Semuanya sikap doa, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penjagaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi. Kami boleh bangun, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun di situasi pandemi COVID ini Tuhan, tetapi terima kasih karena Tuhan terus memberikan kerinduan kepada kami untuk kami beribadah meskipun kami beribadah di rumah saja. Tuhan menolong kami supaya ibadah yang kami lakukan saat ini memuliakan Tuhan. Kami akan bernyanyi, kami akan berdoa, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan bernyanyi bersama-sama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 12. Kusambut pagi di hari Minggu. Semuanya boleh bertepuk tangan di rumah ya. Kusambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu rohku. Ayo teman, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Sekali lagi ya, kita bernyanyi kusambut pagi di hari Minggu. Kusambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu rohku. Ayo teman, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohok guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni tol di parbadia, natu mo palangit dohok tanoon. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya adik-adik, kakak yakin adik-adik di rumah sudah sangat rindu sekali untuk datang beribadah ya ke rumah Tuhan. Tadi pagi ada yang WA kakak ditanya, "Kak, hari ini kita ibadah di gereja atau lewat Facebook, YouTube?" Kakak bilang kita masih ibadah di rumah saja. Kita berdoa sama-sama supaya pandemi ini segera berakhir dan kita boleh bertemu lagi. Tapi hari ini kita akan bernyanyi, di sini kita bertemu lagi, meskipun kita bertemu secara virtual. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita, di sini kita bertemu lagi. Kita sambil melihat adik kita di rumah, mungkin mama papa kita yang mendampingi kita dalam ibadah, kita nyanyi, di sini kita bertemu lagi, di sini kita bertemu lagi. Salam. Sekali lagi kita nyanyi, di sini kita bertemu lagi. Salam. Marilah kita dengar hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian atong rak mangidogo mahita tu debata lau mangulahon nahobar tu pati nai. Ale Tuhan debata, sai parbogoi mahami, mangulahon nahobar tu pati. Amin. Kita masuk dalam liturgi yang ke-7, kita akan bernyanyi bersama-sama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 53. Ada 2 ayat, pada ayatnya yang kedua adik-adik dipersilakan berdiri.
marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita sama-sama ucapkan. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa Tuhani. Amin. Masih dalam keadaan berdiri adik-adik, kita akan bernyanyi lagu di liturgi nomor 9, dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Dengan iman kita mau katakan dalam nama Yesus ada kemenangan, iblis dikalahkan, dalam nama Yesus siapa dapat melawan. Mari kita dengarkan ayat bulanan untuk kita di minggu ini, yaitu dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam liturgi nomor 12. Kita bernyanyi bersama-sama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 63. Kakak-kakak masih dalam keadaan berdiri ya kakak-kakak. Persilakan kita berdiri yang sudah duduk. Kita akan bernyanyi buku ND Sekolah Minggu nomor 63. Tidak kuma haporsiaw tay songon nahina tidak kun idong atas haporsiaw di sadok portibion rak mahita madok Au porsia di debata Jehova ido ama pargogo na suaturusan na tumopalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova dan sesadari imanati dubuhan isi Maria na gabe-gabean si Antonio Perbadia andorang suhabuan ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni silatus na maritarpajal lo iwana di hau pinarsilang na tua tubanotor deng ditanon na mulak mangun liari patoluhon na manai tu surgo lahun nulusiamu ni debata Jehova amanai pargogona suhatulisani bisimai bana pangulungan sultanon mangumi halak na mangulu dulot na mate. Au porsia
Ditoni Parbadia, Jalarong Sada Huria Nabadia, Huria atau penyala Kristen akan Nabadia, Duho desani dosa, Duho diatai namandok, Mula maulu soda ini hak nama mate, Duho dihangluan dan sudah. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu dan remaja yang saat ini mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, selama masa pandemi corona ini, kita masih tetap beribadah di rumah sampai ada himbauan dari pemerintah. Kita bisa kembali bersama-sama di rumah Tuhan ini. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa adik-adik, bahwa dalam doa setiap hari agar Tuhan menolong kita semua supaya kita tetap kuat dan sabar untuk menanti jawaban doa kita ya. Kita berdoakan bersama-sama untuk pandemi ini segera berakhir. Jadi adik-adik boleh melihat hari ini kita live streamingnya di akun YouTube ya, YouTube Gereja Nazaret Sorong. Kami mohon kesediaan orang tua untuk mendampingi adik-adik kita beribadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Berikutnya, pelayan ibadah sekolah minggu di minggu depan tanggal 24 Januari. MC kita adalah Kak Togi Boru Semangungsong, song leader kita Kak Lastri Boru Nainggolan dan Kak Sari Boru Silalahi. Cerita Alkitab kita akan dibawakan oleh Bang Roy Banjarnahor, pemusik Abang Luis Manalu, perlengkapan Bang Roy Banjarnahor, Parhaldo yang bertugas Amang Situam Pemanalu. Ucapan selamat ulang tahun kepada, kita tunggu lagunya dulu ya, biar semangat. Ucapan selamat ulang tahun kepada Jeremy Michael Baraksi Barani, anak sekolah minggu Horong 3 yang berulang tahun tanggal 6 Januari 2009, berarti hari kemarin tepat berusia 12 tahun. Selamat ulang tahun kepada Jeremy Michael Baraksi Barani. Lalu yang kedua, selamat ulang tahun kepada Stefani Laurentias Hitohang, anak sekolah minggu Horong 3 yang berulang tahun kemarin tanggal 14 Januari 2009, juga umurnya 12 tahun. Untuk adik-adik sekolah minggu dan remaja yang tidak disebutkan namanya, yang juga berulang tahun dalam minggu-minggu kemarin, Januari sampai sekarang, kakak mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, memberkati, memberikan hikmat, kepandaian, dan juga dengar-dengaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi lagu ini ya, selamat ulang tahun, panjang, umur panjang di tangan kanannya, sebagai doa kita kepada adik-adik kita yang berulang tahun. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini, umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Erna Baban STH. Sebelumnya kita akan bernyanyi di liturgi nomor 15, buku ND Sekolah Minggu nomor 175. Lagu ini artinya seperti begini: buku Alkitab ini tidak ternilai harganya. Kalau kita baca ini, kita akan semakin mengenal diri kita. Ya, kita nyanyi lagu ini, liturgi nomor 15, buku ND Sekolah Minggu nomor 175. Dangtara Sam Argani. Dangtara Sam Argani.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di mana Tuhan menyertai kami hingga pagi hari ini. Bapa yang baik, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengajari kami untuk bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Iya. Selamat pagi kakak guru sekolah minggunya semua. Baik adik-adik sekolah minggu yang pintar, yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan minggu ini yang tertulis dari Kisah Para Rasul. Ayo dibuka kitabnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ayat ke-28. Sekali lagi Amang baca. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayat ke-28. Amang baca untuk kita semua. Kita boleh membacanya di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan orang tua. Inilah firman Tuhan. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amang mau tanya, siapa di sini mau jadi anak sekolah minggu yang pintar? Coba angkat tangan. Siapa mau menjadi orang yang pintar? Ada? Coba angkat tangannya. Iya, pasti yang di rumah semua mau jadi pintar. Yang di sini juga mau pintar. Siapa yang mau pintar akan firman yang kita baca juga tahu bagaimana mengajak orang untuk bertobat. Ketika Apolos memberitakan firman Tuhan, ada yang bernama Priscilla dan Aquila. Wah, tetapi ada yang kurang dari khotbahnya. Kemudian Priscilla dan Aquila mengajari mereka, mengajari Apolos untuk tahu firman Tuhan, yaitu tentang jalan Allah, tentang Yesus Kristus.
Sebelumnya Apolos cuma tahu bagaimana bertobat, tetapi Priskila mengajari dia. Apolos, jalan Allah itu bertobat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau harus mengenal Tuhan Yesus Kristus, yaitu Mesias. Kemudian Apolos, oh iya, ternyata jalan Allah itu sudah hadir di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar bertobat seperti Yohanes Pembaptis katakan, tetapi harus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia sudah dapat belajar, maka dia berangkat ke Akaya. Dia semakin bersemangat lagi. Ternyata jalan Allah itu hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi jalan pertobatan tanpa melalui pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dia beritakan itu kepada orang Yahudi. Orang Yahudi berarti orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dengan semangat dia bahwa jalan keselamatan, jalan Allah, jalan kebenaran itu hanya melalui Yesus Kristus. Coba adik-adik, dia sudah pintar, kemudian dia tahu jalan kebenaran itu. Tentu Tuhan menyertai dia, memberkati dia untuk semakin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Coba, siapa mau seperti Apolos? Semua pasti mau jadi Apolos, yang dia mau belajar firman Tuhan. Adik-adik yang baik, adik-adik yang pintar, Amang yakin semua adik-adik sekolah minggu, semua anak-anak yang cerdas, yang pintar. Tetapi sebagai orang percaya, dia tidak boleh berhenti belajar. Dia harus belajar terus menerus akan firman Tuhan. Dia mau belajar bahwa jalan keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya Tuhan Yesus Kristus jalan keselamatan? Angkat tangan. Iya, yang di rumah juga pasti angkat tangan. Semua percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah jalan keselamatan. Adik-adik yang baik, Amang percaya kita semua pasti punya semangat untuk memberitakan firman Tuhan dengan baik, dengan terus belajar seperti Apolos yang mau belajar. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, selalu ingat saya harus belajar bagaimana untuk tetap semangat menyampaikan firman Tuhan, terlebih menyampaikan Yesus Kristuslah jalan kebenaran dan jalan keselamatan itu. Jangan patah semangat. Orang yang semakin mau belajar akan firman Tuhan, orang yang mau belajar akan Yesus Kristus, dia akan semakin cerdas, dia semakin baik, dan dia semakin akan bersemangat dalam hidup. Amang yakin kita semua mau menjadi seorang Apolos yang selalu bersemangat memberitakan firman Tuhan, yang selalu bersemangat iya. Siapa yang percaya bahwa hanya Tuhan Yesus jalan keselamatan kita? Angkat tangan. Amin. Membimbing kami melalui firman-Mu. Ya Tuhan yang baik, ajarlah kami untuk menjaga akan firman-Mu yang kudus itu. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengenal anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa dialah jalan keselamatan kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap bersemangat untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati kehidupannya sehingga orang tua kami bijaksana dan sabar mengajari kami anak-anaknya. Ya Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk kakak guru sekolah minggu kami, Amang pendeta kami,
Amang Sintua kami, yang mendoakan kami, yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita bernyanyi bersama sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ale Tuhan debata amanamina di banua gijang, mauliate ma di pasat rohanami tuho, ala dohot dak danak di jakoko tuhara jaumu. Dison hupa punguhami pilihan nami, say jalo may bain hasangapon di guarmu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Batak. Kita berdoa. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banutong ausong na di banua gijang, lemon matuhami sadarion hamuluan siapari, sesama dosa nami son panesa nami, di dosa dengan nomor dosa Tuhan. Una kami tugiyo pamunjunan, palua mahami sian pangago, ay horona punang harajao, dohot haguon, rodia sangapong salin nilileng na. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom. Horas. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tuhan memberkati.